isu mental health diabaikan dan penuh stigma. Tapi sekarang disorot berlebihan, jadi tren. Media, film, dan platform digital mempopulerkan istilah klinis sampai masuk bahasa sehari-hari. Anak muda mulai romantisasi gangguan mental, self-diagnosis, saling melabeli, bahkan menghakimi. Padahal tidak semua kesulitan hidup adalah gangguan jiwa. Hidup punya ujian, dan itu bukan berarti selalu butuh resep obat. Bahayanya, kita mulai membaca semua persoalan hidup hanya dari kacamata psikologi, mengabaikan dimensi agama, filsafat, politik, budaya, dan sejarah. Akhirnya, jiwa manusia direduksi jadi sekedar kasus klinis. Belakangan ini kampanye dan pembahasan seputar isu-isu mental health meningkat secara tajam yang tak terlepas daripada peran teknologi massa atau digital yang terus mempromosikan dan mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan isu kesehatan mental, baik itu lewat TV, film-film, konten-konten platform. Nah, akibatnya banyak anak muda, khususnya gen-gen Z ini, sesuai dengan bahasa dalam jurnal-jurnal ilmiah, menunjukkan sikap seperti glorifying atau romantisasi gangguan mental health, menganggap keren bahwa mereka mengidap mental health. Belakangan ini kampanye dan pembahasan seputar isu-isu mental health meningkat secara tajam yang tak terlepas daripada peran teknologi massa atau digital yang terus mempromosikan dan mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan isu kesehatan mental, baik itu lewat TV, film-film, konten-konten platform, dan juga layanan atau jasa mental health. Sebelumnya, isu seputar mental health itu dianggap tabu dan bahkan mendapatkan stigma dari masyarakat. Namun sejak belakangan, terutama sejak COVID-19, pembahasan tentang kesehatan mental itu mendapatkan perhatian dan bahkan overly disorot secara berlebihan gitu, dan kita merasakan berada di fase excessively highline, bahkan menjadi tren itu sendiri. Nah, akibatnya banyak anak muda, khususnya gen-gen Z ini, sesuai dengan bahasa dalam jurnal-jurnal ilmiah, menunjukkan sikap seperti glorifying atau romantisasi gangguan mental health, menganggap keren bahwa mereka mengidap mental health, terus overusing tema mental health di tengah masyarakat yang sifatnya istilah-istilah klinis gitu akan menjadi populer, menjadi bagian dalam bahasa kasual kita sehari-hari. Yang ketiga, self-diagnosa yang dapat menimbulkan panik bagi si pembaca. Misalkan ada anak membaca konten tentang mental health, kemudian dia menjadi panik. Dia merasa itu memenuhi kriteria yang ada pada dirinya gitu. Sehingga kadang timbul self-pity, merasa kasihan pada nasibnya, atau mungkin dia menjadi blaming others gitu, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Bapak ini karena orang tuaku, ini karena mantan suamiku, dan lain-lain. Yang keempat, labeling others atau harsh judgment tentang orang lain. Misalkan dia ada konflik dengan seorang sahabat gitu, dia dengan mudah mengejudge dia mengidap NPD misalkan, atau dia ada konflik dengan ibunya atau bapaknya, ya keluargaku toksik misalkan, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya anggap itu berlebihan dalam penerapan istilah-istilah mental health itu. Saya bukan menentang gangguan kesehatan mental itu real adanya, benar-benar ada, khususnya bagi penderita-penderita yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Akan tetapi tidak lantas kita menjadi sembarangan dalam membuat penilaian, apalagi memberikan penyembuhan, layanan healing bagi penderita-penderita. Jangan sampai aji mumpung ya, ini menjadi tren sehingga semua orang ingin menyembuhkan penderita mental health atau ingin disembuhkan misalkan. Ya, jangan sampai yang saya simpulkan di sini adalah kita memiliki kecenderungan pathologizing atau menganggap semua pengalaman
normal kehidupan kita sehari-hari sebagai gangguan, atau jangan sampai kita menganggap patologi terhadap suffering kita atau penderitaan kita. Not every difficult experience, tidak semua pengalaman yang sulit, yang menantang itu sebagai gangguan mental. Nah, fenomena-fenomena yang saya sebutkan barusan itu tuh ada kaitannya dengan sebuah istilah yang pernah saya dengar dari seorang filosof yang bernama Johann Eduard Erdmann, seorang filosof dari Jerman ya, yaitu tentang istilah psychologism, yaitu kecenderungan cara berpikir kita untuk membaca dan menilai fakta atau pengalaman atau fenomena hanya dari sudut pandang disiplin psikologi aja, atau dari sudut pandang proses mental gitu yang sifatnya subjektif. Jadi ada hal-hal yang memang objektif, tidak ada kaitannya dengan psikologis manusia seperti ilmu logika, ya kan, ilmu matematika, filsafat, sehingga kecenderungan psikologisme ini itulah yang saya lihat terjadi pada masyarakat kita belakangan ini, menyingkirkan perspektif-perspektif atau disiplin-disiplin lain gitu, seperti teks suci agama gitu, filsafat metafisik, ekonomi, sudut pandang politik, sosiologi budaya dan sejarah. Misalnya di dalam kajian Islam sendiri, ilmu-ilmu Islam, ada pembahasan tentang jiwa dan perilaku manusia itu dari berbagai macam sudut pandang. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, ada tasawuf, ada filsafat gitu. Itu semuanya membahas dinamika jiwa manusia dan perilakunya tentunya. Nah, itu sekilas tentang fenomena silogisme yang saya jelaskan barusan.